Brata. Masih bersama Sandiwara 291. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Sukmo dan Ki Wulung kecewa sekali ketika mengetahui pedang kangkam yang mereka miliki selama ini ternyata palsu. Kehadiran Babon, kera besar milik Wulan itu, membuat mata mereka terbuka lebar bahwa apa yang mereka miliki selama ini ternyata bukan pusaka impian yang asli. Wulan memberitahukan siapa sebenarnya yang berhak memiliki Kiai Pedang Kangkam dan di mana pusaka itu sekarang ini berada. Menurut kakek, saat ini tidak ada yang memegang Kiai Pedang Kangkam, sebab pedang turunan yang dipegang kakek telah ia buang ke laut. Ia tidak ingin membuat dunia kependekaran menjadi ribut hanya karena pedang kangkam yang palsu. Kakek dulu pernah berpesan pada Wulan, apabila mampu untuk menemukan pedang-pedang yang palsu itu, harus dimusnahkan. Dan kali ini aku tertarik sekali ketika merasakan getaran aneh pada diri Sukmo. Ternyata Sukmo telah memegang pedang kangkam yang palsu. Untuk itulah ku coba menyuruh Babon datang kemari untuk mencobai Sukmo. Dan percobaanmu itu berhasil, anak kecil. Sekalipun aku masih kecil, tetapi aku sudah cukup mengerti mengenai hal-hal seperti itu. Aku ini cucu Ki Gunuk, jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Untuk apa menjadi orang tua apabila tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Wah, watakmu benar-benar seperti watak kakekmu, Wulan. Nampaknya kalian bisa cocok dalam berkawan dengan cucuku. Ya, kalian adalah tunas-tunas harapan. Kakek berharap kelak kalian bisa melanjutkan apa yang pernah kami cita-citakan. Cita-cita kakek dan cita-cita Ki Gunuk. Ya, semoga kalian bisa melanjutkan tali persahabatanku dengan Ki Gunuk. Sukmo mewakiliku, dan kau Wulan mewakili Ki Gunuk. Kalian mudah-mudahan bisa menjadi sahabat. Kalian tahu apa artinya sahabat? Sahabat adalah satu hati dan batin, kek. Kita berteman apabila sudah sampai satu hati dan batin. Maka itulah yang disebut persahabatan. Mungkin seperti persahabatan kakek dan kakek Gunuk. Weh, kau pintar sekali, Wulan. Kau pintar sekali. Ya, semoga persahabatan kalian abadi. Kakek sebagai orang tua hanya bisa mendoakan. Oh, Ger cucu-cucuku, belajar di masa muda sangatlah perlu. Jangan patah semangat dan jangan putus asa. Dengan patahnya pedang kangkam palsu yang kakek miliki ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kalian berdua. Bahwa di dunia ini ternyata penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Banyak tipuan-tipuan yang mengelabui mata kita. Mata kita terbuka lebar, tetapi kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, kakek memang sudah rabun. Mata kakek menjadi awas
karena kalian telah lahir dan meneruskan keperkasaan itu. Kemudahan dan keperkasaan orang-orang tua ada pada anak dan cucunya. Ada pada kalian. Saya berjanji akan melaksanakan apa yang kakek inginkan. Saya pun berjanji ingin mendapatkan apa yang pernah kakek impikan. Bapak dan ibu telah gagal melanjutkan apa yang diinginkan kakek. Maka aku akan melanjutkan cita-cita itu. Aku pun akan mencari kedua pusaka itu, Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampurjala Sutra. Iya, aku harus bisa mendapatkannya. Dan apabila kalian telah menjadi pendekar-pendekar pilih tanding, maka kalian akan disegani oleh orang. Tetapi janganlah kalian sombong. Jangan sopo siro, sopo ingsun. Jadilah kau seperti padi yang makin berisi, ia makin merunduk. Janganlah kalian seperti bunga alang-alang yang mengikuti arah dan gerak angin, Ger. Ya, semoga kalian benar-benar menjadi orang-orang yang berguna. Saya berjanji, Kek. Saya berjanji untuk menjadi anak yang baik. Dan aku pun ingin menjadi orang yang baik. Aku ingin menumpas kejahatan. Kau ternyata juga tidak mau kalah, Babon. Kau ingin menjadi monyet yang baik. Sementara itu, Doran yang mendapat pengaruh hantu wedon kuburan, badannya masih terasa panas. Sejak pagi hari, dia berendam di belik. Sekali-kali dia menyelam, namun tubuhnya masih dirasa panas sekali. Orang-orang yang lalu lalang tidak melihat dirinya. Dia tetap menyelam dan berendam untuk menghilangkan pengaruh hantu wedon kuburan. Masih bersama Sandiwara Dua. Mengapa badanku semakin panas seperti ini? Aku sungguh tidak percaya apabila pengaruh hantu dan kuburan ini merusak tubuhku. Bahkan di permukaan kulitku nampak bintil-bintil. Apakah Sukmo dan Wulan mengalami seperti diriku? Badanku terasa panas dan gatal-gatal. Doran! Doran! Hei! Kenapa kau? Marilah Sukmo, Wulan, lihatlah kemari. Hup! Hup! Kenapa tubuhmu, Doran? Entahlah, Wulan. Sejak aku pulang dari kuburan, badanku terasa panas dan tidak enak. Kepalaku selalu pening. Dan lihatlah, di seluruh permukaan tubuhku muncul bintil-bintil merah. Kau nampaknya tidak tahan dengan hawa hantu kuburan itu. Kau tidak tawar dengan hantu wedon kuburan, Doran. Sukmo, kau yang mengajakku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu bagaimana untuk menangkal hantu wedon kuburan. Kau tidak perlu mencari penangkalnya, Doran. Bertahanlah. Bukan sudah kukatakan kepadamu bahwa kau akan mengalami panas dan sakit. Tapi tenanglah, kau akan sembuh. Dan setelah kau sembuh, maka kau akan tahan terhadap pamor senjata tajam. Kau mendengar ucapanku, Doran? Tidak-tidaknya untuk saat ini aku belum percaya sepenuhnya sebelum aku sembuh, Sukmo. Memang kalau dikasih tahu, kau tidak pernah mendengarkan. Kalau kau mendengarkan aku dan mendengarkan nasihat Sukmo, tentu tidak sakit seperti ini, Doran. Semuanya sudah terjadi, Wulan. Aku tidak bisa menyesali. Percuma aku sesali, sebab tubuhku telah menjadi begini. Tubuhmu tidak hanya menjadi begitu, Doran. Tetapi 3 hari yang akan datang, dalam tubuhmu itu akan terjadi panas yang luar biasa. Lalu di permukaan kulitmu akan muncul bintil-bintil nanah yang berbau busuk dan amis. Sukmo, kau jangan menakut-nakuti aku. Aku tidak menakut-nakutimu, tapi begitulah. Kalau orang ingin tawar dan tahan terhadap senjata tajam dan berpamor, maka ia harus menyatu dan menghirup udara gas yang keluar dari hantu wedon kuburan. Kalau ia tidak tahan, akibatnya ya seperti yang kau alami.
Kalian curang. Kau ternyata tetap sehat. Wulan, Sukmo. Karena kami telah berlatih dan kami tidak takut seperti kau. Orang yang takut, dia upahnya seperti dirimu, tidak tahan terhadap segala sesuatu. Ya, kalau kau tidak ingin menjadi anak yang berani dan sakti mandraguna, maka kau harus tahan terhadap hal-hal seperti itu. Dengan hantu kuburan, kau takut, apalagi menghadapi yang lain. Sebetulnya aku sudah tidak takut, Wulan. Tetapi aku memang mengalami nasib sial. Tidak tahan terhadap hantu dan kuburan. Besok pagi aku akan pergi. Apakah kau ikut? Ke kuburan lagi? Iya, aku akan menyepi di kuburan Kiai Senggrong. Mata Doran hanya melotot. Dia masih berendam dalam air. Lalu perlahan dia melangkah dan keluar dari air sambil mengenakan pakaiannya yang dia letakkan di atas batu. Wulan memalingkan wajahnya ketika tahu sahabat karibnya telanjang bulat di depannya. Jadi, kau akan menyepi di kuburan Kiai Senggrong? Iya, aku ingin mendapatkan keheningan, Doran. Aku ingin melatih agar tidak terjadi sesuatu pada diriku. Kakek dan nenekku telah mengizinkan aku pergi kemana aku suka. Lebih-lebih apabila aku mencari hal-hal yang berarti. Wulan, kau ikut? Tidak, untuk apa ikut orang sinting? Aku tidak perlu menyepi, aku sudah mendapatkan keberanian. Aku tidak perlu menyepi, lebih-lebih menyepi bersama Sukmo. Tidak, aku bisa mencari ilmu sendiri. Aku punya cara sendiri untuk mencari ilmu. Kalau Wulan tidak ikut, aku... Kau takut? Dasar penakut, dasar pengecut. Kau selalu takut, maunya rame-rame. Gak lucu. Aku berani tidur sendiri di kuburan. Aku juga berani tidur sendiri di goa. Kau laki-laki, aku perempuan. Laki-laki kau berjiwa kerdil. Untuk apa jadi laki-laki kalau jadi pengecut dan penakut? Lebih baik jadi perempuan, tetapi berani seperti aku. Masih bersama Semua Radio 91. Aku tidak tahu perasaanku, Wulan. Kalau kau merasakan seperti diriku, tentu kau juga takut. Lihatlah, seluruh tubuhku mulai bental-bental merah. Kata Sukmo, sebentar lagi akan muncul borok-borok bernanah yang berbau amis dan anyir. Kalau kau yang merasakan, tentu kau juga takut. Bukankah itu sudah menjadi resiko? Sudah menjadi tanggung jawab dari setiap orang yang ingin mencari kepandaian. Kalau kau ingin menjadi orang yang sakti mandraguna, mengapa takut menanggung akibatnya? Jadi seseorang itu, cobalah untuk lebih berani. Jangan takut terus. Pergi ke sana, suruh ngantar pulang. Pergi ke sini, suruh ngantar pulang. Nggak lucu. Laki-laki macam apa? Begini, Doran. Kalau kau tidak ikut aku, itu pun tidak masalah. Tapi apabila kau ingin ikut aku, itu akan menambah pengalaman. Terus terang, aku senang apabila kau ikut. Demikian juga terhadapmu, Wulan. Kalau kau ikut, aku juga senang karena kita bisa menghadapi tantangan bertiga. Siapa tahu, kelak kita akan menjadi 3 sahabat yang saling berjalan seperti senjata Trisula. Masing-masing mendapat tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Bagaimana? Wulan, Doran, kalian mau ikut aku ke kuburan Kiai Senggrong? Aku belum bisa memutuskannya, Sukmo. Kalau kau ingin pergi sendiri, pergilah. Tetapi aku belum bisa memberikan keputusan. Sukmo, bagaimana kalau aku tidak ikut? Terserah kau, Doran. Lagi pula, tubuhmu juga belum sehat. Aku hanya bilang kepadamu agar kau tidak perlu datang ke rumah kakek dan nenekku. Kau tidak perlu mencari aku. Mungkin aku menyepi cukup lama. Aku sudah bosan menjadi pengembala. Kalau aku ikut, apakah sakitku bisa sembuh? Enak saja kau. Kau selalu mencari enaknya. Tidak mau bersusah payah. Tidak mau menanggung akibatnya dari apa yang kau lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik, kita harus mau menerima yang jelek juga. Dasar kau ini. Kau selalu sengit kepadaku, Wulan. Mentang-mentang aku ini penakut. Mentang-mentang aku ini paling lemah di antara kalian. Habis, kau ini sudah krempeng, penakut, pengecut. Aku jadi sebel sama kamu. Diajak berkawan sejak dulu, kau menjadi penakut terus. Kapan berubahnya?
Jadilah laki-laki yang jantan, laki-laki pemberani, tidak takut menghadapi segala hal. Kalau kau selalu takut, kau tidak akan berkembang. Kau tidak akan menjadi pendekar pilih tanding. Sudahlah, kalian tidak perlu bertengkar. Tidak perlu. Kita lebih baik bekerja sama dan menanggung segala hal. Wulan, kau sudah tahu, katanya apabila bersahabat adalah menyatu hati dan batin. Bagaimana pula kau sering mencemooh sahabatmu? Dengar Doran, aku belum merasa bersahabat. Kalau denganmu, itu bisa kuterima. Kalau Doran, nanti dulu. Dia anak penakut dan pengecut. Mana mungkin menjadi Masih sahabatku. bersama Sandiwara Kalau teman, 91. baiklah. Ku pikir-pikir. Tapi kau tidak boleh meledek dan mengolok teman-teman kita. Lagi pula, teman kita sudah berkorban menemani kita mencari hantu udon di kuburan. Sukmo, terima kasih. Wulan, terima kasih. Aku tidak benci kepadamu. Aku senang terhadap kritikanmu. Aku memang penakut. Aku memang pengecut. Karena aku tidak dilahirkan dari orang-orang yang berani. Bapak dan ibuku hanya seorang petani biasa yang bekerja sehari-hari di sawah untuk keperluan sehari-hari. Ya, beginilah hidupku. Menjadi orang yang penakut. Kalian mudah-mudahan menjadi pendekar-pendekar yang pilih tanding, yang bisa merubah keadaan dunia ini. Aku mungkin bercita-cita kecil menjadi petani saja. Karena aku tidak mungkin menjadi seorang pendekar seperti kalian. Kau jangan berkecil hati seperti itu, Doran. Belum tentu kau tidak bisa menghadapi rintangan dan hambatan. Kau juga bisa menjadi pendekar pilih tanding asal kau mau berusaha. Aku jadi malu. Bagaimana mungkin aku yang krempeng dan kecil begini jadi pendekar? Wah, berkelahi dengan hantu Masih kuburan bersama saja aku Sandiwara jadi sakit. 91. Masih untung bapak dan ibuku tidak menanyakan yang aneh-aneh padaku. Bilang saja pada orang tuamu, biar kau digebukin. Sukmo melompat di atas batu di sisi Wulan. Dia membusungkan dadanya sambil memandang cakrawala langit. Kedua tangannya mengepal dan meremas-remas tanpa memandang sahabatnya. Dia mendengus lalu kembali melompat tepat di sisi Wulan. Sementara Doran memandang mereka dengan beringas. Mengapa kalian akan meninggalkan aku? Mengapa kalian membelakangiku? Kalau kau ingin jadi pendekar, melompatlah kemari, Doran. Kau tidak kasihan kepadaku, Wulan? Badanku terasa panas, kepalaku pening, dan seluruh permukaan kulitku terasa gatal-gatal. Lihatlah, semuanya menjadi bentol-bentol memerah. Hal itu wajar bagi seseorang yang mau menjadi pendekar. Kau cengeng sekali, Doran. Melompatlah kemari. Aku tidak bisa, Wulan. Aku tidak bisa. Kalau kau tidak bisa melompat, diamlah di situ. Kalau kau tidak bisa melompat, apakah tidak bisa berjalan perlahan kemari? Wulan, aku ingin sekali pergi ke Mataram. Apa, Sukmo? Kau akan ke Mataram? Menyusul bapak dan ibumu? Tidak. Kalau tidak, untuk apa ke sana? Kau kan masih kecil. Kau tidak boleh sembarangan. Perjalanan dari sini ke Mataram jauh sekali. Kau mau naik apa? Aku mau jalan kaki. Sukmo, kau jangan main-main. Kau jangan sembarangan. Kau tidak boleh seperti itu. Kalau kau pergi ke Mataram, artinya kau tidak jadi pergi ke Goa Tritip. Kau tidak mau menemui kakekku lagi. Wulan, aku ingin sekali mengetahui seperti apa istana Mataram itu. Aku benar-benar ingin ke sana. Kau mau ke Mataram, Sukmo? Kenapa? Kau mau ikut? Masih bersama Kau ini bagaimana? Sandiwara Kau tadi 91. mengajakku ke kuburan Senggrong. Tetapi sekarang kau mau pergi ke Mataram. Mana yang bisa kau pegang? Maksudku, setelah aku pergi menyepi, maka aku akan segera pergi ke Mataram. Kalau kau tidak mau ikut, tak perlu bicara padaku. Kau tidak bisa menghalang-halangiku. Tapi Sukmo, kau harus dengarkan kami. Kalau kau masih ingin berkawan dan bersahabat dengan kami, kau harus mendengarkan kami. Kau tidak boleh pergi ke Mataram. Jangan. Kenapa tidak? Tak seorang pun bisa melarangnya. Bukan maksudku melarangmu, Sukmo. Tetapi demi dirimu sendiri dan demi kita masih butuh banyak belajar. Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita belum mampu berbuat apa-apa.
Kau memukul monyet saja tidak mampu. Apa yang kau lakukan di Mataram? Menjadi jongos? Iya, kau mau disuruh ke sana kemari, gitu? Atau kau akan ikut bapak dan ibumu di sana? Katanya, kau tidak mau menggantungkan diri pada mereka. Ah, kau ini tidak lucu, Sukmo. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk pergi ke Mataram, Wulan? Kalau kau ingin pergi ke Mataram, tentu saja setelah kau berumur 17 tahun. Setelah kau menjadi pemuda yang besar dan perkasa, kau boleh pergi ke Mataram. Kau pikir aku pun tidak ingin pergi ke sana? Hah? Kau jangan bodoh. Kau jangan terlalu memikirkan diri sendiri, Sukmo. Kau tidak mau memikirkan kami. Lihatlah, Doran juga ingin berlatih seperti kita. Ingin menjadi seorang pendekar. Ia belum mampu berbuat apa-apa. Dia dengan Udon pun takut. Jadi, kita tidak boleh meninggalkannya seorang diri. Saat ini, ia sedang sakit. Kau tidak mau menolongnya. Kalau Sukmo mau pergi, biarkan saja Wulan. Dia kan sudah besar. Kau tidak tahu apa yang kupikirkan, Doran. Kau juga tidak tahu apa yang telah kupikirkan, Wulan. Bagaimana aku tahu kalau kau tidak mau mengatakannya kepada kami? Katakanlah kalau kau memikirkan sesuatu. Kalau kau tidak punya pemikiran yang lebih jauh, ya tak perlu kau bicarakan pada kami. Untuk apa berkawan dan bersahabat kalau tidak mau saling terbuka? Wulan, aku jemu sekali. Kupikir tidak ada yang dapat kupelajari lagi di sini. Semuanya serba kuno. Kakek memberiku pedang palsu. Ceritanya pun kuragukan. Aku tidak percaya lagi pada kakekku. Aku juga tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran nenek. Pemikiran mereka kuno. Selendang Joyo Kusumo, Kiai Pedang Kangkam. Apakah benar-benar ada? Kiai Pedang Kangkam. Kiai Pedang Kangkam saja sudah kalah dengan monyetmu. Aku tidak bisa menerima semua itu, Wulan. Tidak, Sukmo. Kau jangan melecehkan orang tua. Kakekmu benar. Nenekmu pun tidak salah. Apa yang diceritakannya kepadamu itu benar. Percayalah kepadaku. Dan aku tidak akan pernah percaya pada siapapun juga. Sukmo diam, tak mau memandang Wulan maupun Doran yang berdiri di dekatnya. Wulan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lalu dia berjalan di depan Sukmo, melambai-lambaikan tangan kanannya tepat di depan mata Sukmo. Doran memperhatikan kelakuan kedua sahabatnya itu, hanya bisa tersenyum. Kalau kau hendak pergi, pergilah sekarang juga, Sukmo. Untuk apa berpikir-pikir lagi? Kalau sudah kau pertimbangkan dengan mantap, pergilah. Sia-sia kau bersama kami, karena kami juga tidak bisa belajar apa-apa. Kami tidak bisa memberimu apa-apa. Sukmo, kau boleh pergi setelah bekalmu cukup. Barangkali kita bisa pergi bersama-sama kalau perbekalan kita mumpuni. Kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, bahkan membuang ingus pun belum bersih, mana mungkin orang-orang Mataram bisa menerima kehadiran kita. Pikirkanlah, Sukmo. Pikirkanlah. Omonganmu seperti nenek-nenek saja, Wulan. Aku menjadi heran kepadamu. Tentu saja, aku sebagai sahabatmu. Kata kakek, sahabat artinya satu hati dan satu batin. Kalau aku punya pemikiran begini, kau harus tahu. Kalau kau punya pemikiran begitu, aku pun harus tahu. Kita tidak boleh saling beda pendapat. Kita harus benar-benar satu hati dan satu batin. Kalau kita menghadapi tantangan, harus kita hadapi bersama. Kalau kita suka, harus kita suka bersama. Dan kau ingin menempuh sesuatu sendirian. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau terlalu mengandalkan perasaanmu, Sukmo. Jadi, kau menilaiku salah, Wulan? Ya, seandainya kau tidak bisa disalahkan, itu pun wajar. Karena kau punya hati dan pikiran sendiri. Hatimu bukan hatiku. Pikiranmu bukan pikiranku. Kau adalah kau. Aku adalah aku. Bukankah pemikiranmu begitu? Maafkan aku jika aku menyinggung perasaanmu. Kau marah, Sukmo? Aku sudah bosan.
Untuk apa? Berlatih yang itu-itu saja. Bukankah kau sudah kebal terhadap pamor senjata tajam? Tinggal aku, Sukmo. Lihatlah aku. Aku yang tidak tahan menghadapi semua itu. Kalian yang mampu menghadapi hantu wedon itu. Akibatnya, aku menderita seperti ini. Dan kau mau pergi tanpa mau menolongku. Jadi, kau pun menuntut aku, Doran? Tidak. Untuk apa aku menuntutmu? Kau sudah punya pilihan sendiri. Biarlah penderitaan ini kutanggung sendiri. Biarlah sakit ini kurasakan sendiri. Kau jangan sedih, Doran. Jangan seperti itu. Kami pun memikirkanmu. Tenanglah. 1 atau 2 hari, luka-lukamu pasti akan sembuh. Dan kau bisa kebal terhadap hantu wedon di kuburan. Kau hanya menghiburku. Aku tidak menghiburmu, Doran. Kau tidak percaya lagi padaku. Aku tidak pernah menghiburmu hanya karena masalah-masalah yang sepele seperti itu. Kau adalah temanku. Kau adalah sahabatku. Kau sekarang sudah menjadi anak yang berani. Tidak pengecut lagi, bukan? Kalau kalian hendak pergi, pergilah. Aku mau pulang. Aku mau istirahat. Kepalaku masih pening sekali. Badanku pun masih terasa panas. Dadaku semakin terasa sesak. Bagaimana, Sukmo? Kau tidak mau mengantarkan Doran? Biar dia pulang sendiri. Aku mau ke kuburan Senggrong. Aku mau menyepi ke sana. Setelah itu, mungkin kita berpisah, Wulan. Aku akan pergi ke Mataram. Kau tidak akan pergi ke tempat tinggal kakekku? Itu akan kupikirkan. Tetapi sekarang aku akan ke kuburan Senggrong dulu. Maafkan aku. Mungkin aku tidak akan bisa bersama-sama dengan kalian lagi. Doran, Wulan, selamat tinggal. Hup! Dalam sekali lompatan, tubuh Sukmo segera lenyap di telan semak belukar dan hutan. Bocah bandel itu telah melesat lenyap. Wulan dan Doran hanya bisa saling pandang. Ada sesuatu yang aneh yang mereka rasakan. Lebih-lebih pada Doran yang belum menguasai ilmu sinar. Dia hebat, bukan? Iya, dia hebat sekali, Wulan. Aku kagum pada Sukmo. Dia benar-benar amat lincah. Aku tidak menyangka apabila dia bisa melompat begitu cepat dan lenyap dari pandanganku. Sudah wajar. Dia sudah memiliki banyak hal yang diajarkan bapak dan ibunya, serta kakek dan neneknya. Apakah kau juga bisa seperti itu, Wulan? Tidak, aku tidak bisa seperti dia. Dia jauh lebih berpengalaman daripada aku. Aku ini seorang perempuan. Untuk apa berlatih seperti itu? Kau hanya merendahkan diri, Wulan. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tetapi kau hanya menyenangkan hatiku saja, agar aku merasa punya teman yang senasib dan seperjuangan. Bukankah begitu, Wulan? Doran, kau memang pintar. Tak kukira dengan apa yang kuduga. Kau kerempeng, kecil, dan penyakitan, pengecut, dan penakut. Tetapi kau beli juga. Kau juga sedikit pintar. Tapi kau jauh lebih pintar, Wulan. Aku malu sekali. Kau baik hati padaku. Padahal kukira kau nakal dan tidak mau berkawan denganku. Lebih-lebih saat kau pukul aku. Maafkan aku. Aku sudah lama memaafkannya. Bahkan aku ingin banyak belajar padamu, Wulan. Kau benar-benar berminat untuk latihan silat? Iya, aku akan berlatih padamu, Wulan. Mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini? Bukankah tubuhmu masih sakit? Melihat semangatmu, aku menjadi tidak sakit lagi, Wulan. Kubuang jauh-jauh rasa sakit itu. Rasa panas dan tidak enak badan. Ingin kubuang jauh-jauh. Aku senang sekali berkawan denganmu. Kau ternyata baik sekali, Wulan. Babon, kemari Babon. Siapa dia, Wulan? Kau memanggil kera itu? Dia adalah sahabatku. Dia adalah saudaraku, Doran. Babon, kemarilah. Mendekatlah kemari. Ini kawanku, si Doran. Kemarilah, dekatlah kemari. Kenalkan, ini kawanku,
Doran, kau tahu kan artinya Doran? Doran itu tangkai cangkul. Betul kan? Kawanku ini seperti tangkai cangkul. Badannya kurus dan kerempeng. Hanya perut dan kepalanya saja yang gede. Mengapa kau mengejekku di depan monyetmu, Wulan? Kau sudah tahu kalau aku krempeng dan jelek. Kau jangan menghinaku terus. Aku hanya bergurau, Doran. Kau marah? Tapi tidak enak. Kau lebih menyanjung monyetmu daripada aku. Maafkan aku, Doran. Aku menyinggung perasaanmu. Kau tahu artinya, Doran? Dia bilang kau memang kerempeng seperti tangkai cangkul. Dia tidak menghinamu, tetapi mengucapkan salam. Salam untuk Doran yang seperti tangkai cangkul. Salam monyetmu tidak kuterima. Kau sakit hati pada monyetku, Doran? Kau tahu artinya, Doran? Dia bilang kau ini pengecut, cengeng, dan penakut. Dikenalkan pada seekor monyet saja sudah merengek ingin menangis. Kau mau dikatakan begitu, Doran? Tidak monyet, tidak orangnya, sama saja. Suka menghina dan mengejek orang. Kau sia-sia sekali padaku, Wulan. Begitu saja kau ingin menangis. Jangan marah, Doran. Kami ini sudah menjadi sahabatmu. Kalau aku sudah menerimamu sebagai sahabatku, tentu babon monyetku ini mau menerimamu sebagai sahabatnya. Aku tidak mau bersahabat dengan seekor monyet yang suka menghina manusia. Doran, kau ini lucu sekali. Kau jangan lari. Tenanglah. Dia ingin memberi salam untukmu. Mengapa kau lari? Masih bersama Sandiwara 2 Hentikan! Dia menyerangku. Dia mau mencakarku. Hentikan monyetku. Hentikan. Babon. Hentikan, Babon. Hentikan. Wulan, kau jangan sembarangan. Wulan, hentikan monyetmu. Hentikan. Doran. Babon. Hei, berhenti. Babon, kembali. Hentikan. Doran tidak bisa menahan diri. Dia melompat mundur dan akhirnya terpelanting ke dalam sungai. Tubuhnya meronta-ronta. Dia berusaha berenang dan menyelam. Karena monyet si babon milik Wulan itu terus mengejarnya. Monyet itu tidak takut air. Bahkan monyet itu mencebur dan mengejarnya. Nah, apa yang akan terjadi terhadap Doran? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.